Rusia dinilai telah mengambil langkah yang berujung fatal. Penyebabnya terlihat jelas. Keyakinan bahwa kemenangan mutlak sudah di depan mata. Namun situasinya tidak berjalan sesuai harapan karena Ukraina dengan dukungan persenjataan dari Barat masih mampu memberikan perlawanan. Hingga pada malam 6 Februari, militer Ukraina meluncurkan serangan ke wilayah perbatasan Rusia, tepatnya di Belgorod dan Kursk. Sasaran utamanya bukan fasilitas militer, melainkan infrastruktur energi vital di kawasan tersebut. Dampaknya langsung terasa. Warga Belgorod harus bertahan dalam kondisi ekstrim ketika suhu turun sampai minus 19 derajat Celcius. Sekitar 84.000 penduduk ibu kota wilayah itu dilaporkan masih tanpa pemanas, gas, maupun listrik setelah serangan udara berlangsung beberapa hari. Pemerintah setempat bahkan memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi menjadi bencana besar jika tidak segera ditangani. Namun Rusia tentu tidak tinggal diam. Doktrin Moskow sejak lama sudah jelas. Satu serangan akan dibalas dengan ribuan serangan. Dan seperti yang sudah diperkirakan, respon balasan akhirnya benar-benar terjadi. Reaksi dari Moskow akhirnya datang juga. Bukan sekadar respon simbolis, Rusia justru menunjukkan balasan dengan daya hancur yang jauh lebih besar. Tanggal 6 Februari 2026, sasaran utamanya adalah pangkalan udara militer Mirorod yang berada di Ukraina bagian tengah. Kombinasi rudal berpemandu presisi dan drone digunakan dalam operasi itu merusak fasilitas kunci bandara, memicu ledakan hebat, serta menimbulkan kepulan asap tebal yang terlihat dari kejauhan. Momentum serangan tersebut juga tidak lepas dari perhitungan. Saat itu, baru saja mendarat pesawat kargo berisi suplai persenjataan bagi militer Ukraina. Selama ini, Mirorod dikenal sebagai simpul logistik vital, menopang distribusi senjata, sekaligus menunjang aktivitas operasional pesawat tempur dan drone. Ketika fasilitas bandara terdampak, jalur suplai ikut terganggu. Proses servis pesawat tersendat, sementara penyaluran bantuan militer ke lini depan menjadi jauh lebih lambat. Bagi Rusia, menghantam infrastruktur semacam ini berarti memperumit manajemen pertempuran lawan. Tanpa dukungan fasilitas tersebut, situasi di medan tempur semakin sulit bagi Ukraina. Analogi sederhananya, pasukan yang sedang bertempur seperti kehilangan tempat memasak ketika kebutuhan logistik justru sedang tinggi. Situasi belum mereda ketika sehari kemudian Rusia kembali meluncurkan serangan udara skala besar. Kali ini, sasaran bergeser ke sektor energi Ukraina yang sebelumnya sudah tertekan akibat kerusakan infrastruktur dan suhu musim dingin yang ekstrim. Operasi ini melibatkan sekitar 400 drone serta 40 rudal dengan target jaringan listrik, instalasi pembangkit energi, hingga stasiun distribusi. Menteri Energi Ukraina, Denis Shmyhal, menyampaikan bahwa 2 pembangkit listrik tenaga termal di wilayah barat mengalami kerusakan, termasuk jalur distribusi utama. Dampaknya langsung terasa. Pemerintah Ukraina terpaksa memberlakukan pemadaman darurat secara nasional, bahkan harus meminta pasokan listrik darurat dari Polandia. Warga di beberapa kota termasuk Lviv dan Ternopil melaporkan listrik mati selama berjam-jam. Dalam kondisi suhu yang turun hingga di bawah minus 14 derajat Celcius, jutaan orang harus bertahan dalam gelap dan udara dingin yang menusuk. Rudal Oresnik yang dipakai dalam operasi itu dikenal sebagai sistem persenjataan berteknologi tinggi. Banyak analis menilai rudal ini sangat sulit dihentikan oleh pertahanan udara buatan Barat, sehingga daya hancurnya pun dianggap meningkat. Efek serangan tersebut membuat posisi Ukraina makin terdesak karena mereka harus menghadapi tekanan besar untuk bertahan dalam situasi yang terus memburuk. Keadaan pun makin berat karena semua itu terjadi saat musim dingin sedang ekstrim. Tercatat 10 korban meninggal akibat hipotermia di 2 wilayah Ukraina. Selain itu, pada Januari lalu, serangan drone Rusia di Kiev juga menelan korban jiwa, termasuk seorang paramedis. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga memperparah krisis kemanusiaan ketika ratusan warga harus menghadapi cuaca ekstrim tanpa dukungan energi yang cukup. Rentetan serangan dari kedua pihak menunjukkan bahwa konflik Rusia-Ukraina masih jauh dari kata selesai. Dalam beberapa bulan terakhir, pola perang berubah menjadi aksi balas-membalas yang makin intens. Setelah serangan terhadap fasilitas energi,
Rusia dan Ukraina terus terlibat dalam rangkaian operasi militer terencana serta serangan balasan yang saling memengaruhi kondisi lapangan sekaligus memperpanjang ketidakpastian situasi. Memasuki awal tahun 2026, Ukraina lebih dulu melancarkan ofensif besar yang menargetkan infrastruktur energi Rusia. Langkah ini terjadi setelah sejumlah fasilitas penting di Belgorod dan Bryansk yang sebelumnya mengalami kerusakan berat. Operasi tersebut memanfaatkan roket HIMARS dan drone yang kemudian menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, pada 6 Februari 2026 mengonfirmasi adanya serangan itu. Ia menyebut kawasan sipil Rusia terdampak cukup serius, serta menegaskan bahwa Belgorod merupakan kota sipil tanpa sasaran militer. Di tengah eskalasi tersebut, wacana perundingan damai mulai kembali muncul. Amerika Serikat dilaporkan berupaya memediasi dialog, menandakan adanya aktivitas diplomatik di balik layar yang mencoba mencari titik temu di tengah konflik yang masih berlangsung. Dan tentu saja Rusia bukan tipe pihak yang membiarkan dirinya terus diserang tanpa adanya respon. Pada bulan yang sama, Moskow melancarkan gelombang serangan udara besar ke pembangkit listrik Ukraina. Operasi ini melibatkan rudal kaliber serta drone Shahid dengan sasaran fasilitas vital di Kiev dan Kharkiv yang sebelumnya sudah berada dalam tekanan akibat serangan terdahulu. Dalam perkembangannya, Rusia terlihat menerapkan pendekatan strategis untuk melemahkan pasokan energi Ukraina, terutama dengan membidik pusat distribusi serta pembangkit energi utama. Di sisi militer, eskalasi makin terasa karena infrastruktur yang diserang memiliki peran yang sangat krusial. Rusaknya fasilitas energi membatasi kemampuan kedua negara dalam menjaga stabilitas di garis depan. Baik Ukraina maupun Rusia terpaksa mengalihkan sebagian sumber daya militer mereka untuk memperbaiki pasokan energi yang terganggu. Serangan terhadap pembangkit dan jaringan distribusi listrik secara langsung ikut mempengaruhi daya tahan operasional militer dari masing-masing pihak. Meski saling serang ini menunjukkan perkembangan teknologi persenjataan presisi tinggi, dampak yang muncul justru lebih terasa pada aspek logistik perang serta kehidupan masyarakat sipil. Gangguan energi bukan hanya mempengaruhi pertempuran, tetapi juga aktivitas warga sehari-hari. Di tengah eskalasi serangan balasan yang terus meningkat, jalur diplomasi mulai dipandang sebagai opsi yang sulit dihindari untuk mencari titik temu antara Rusia dan Ukraina. Salah satu perkembangan yang mencuri perhatian adalah keterlibatan Presiden Donald Trump yang disebut berusaha mengambil peran sebagai mediator dalam konflik tersebut. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Donald disebut memberikan batas waktu hingga Juni 2026 agar Kiev dan Moskow bisa mencapai kesepakatan damai. Zelensky juga menyampaikan bahwa apabila tenggat tersebut tidak tercapai, ada kemungkinan Donald Trump akan menekan kedua belah pihak supaya konflik segera diakhiri menjelang awal musim panas tahun ini. Pernyataan ini muncul setelah pertemuan trilateral yang digelar di Abu Dhabi pada 6 Februari 2026. Forum tersebut diprakarsai Amerika Serikat dan menghasilkan kemajuan awal, terutama kesepakatan penting mengenai pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina. Meski begitu, pembahasan belum menyentuh kesepakatan yang benar-benar substantif, khususnya soal batas wilayah dan status teritorial yang sejak awal menjadi sumber sengketa utama dari kedua negara. Donald Trump sendiri terlihat optimis terhadap komunikasi intens yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia. Ia mengatakan pembicaraan berjalan cukup baik dengan kedua pihak, serta memberi sinyal bahwa sesuatu mungkin saja segera terjadi. Sementara itu, Volodymyr Zelensky memastikan proses dialog tidak berhenti di sana. Ia menegaskan bahwa perundingan akan terus berlanjut. Bahkan, pertemuan trilateral berikutnya kemungkinan digelar di Miami, Amerika Serikat. Hal ini pun menunjukkan keseriusan Amerika Serikat untuk tetap mendorong jalur diplomasi sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik. Meski sinyal diplomatik ini tampak positif, jalan menuju perdamaian masihlah sangat panjang. Kedua pihak tetap bertahan pada posisi masing-masing, sementara ketegangan di medan perang belum juga mereda. Pertanyaannya, apakah proses ini benar-benar bisa melahirkan kesepakatan damai yang lebih konkret? Jawabannya masih belum pasti, namun dunia terus menunggu apakah Donald Trump dan Amerika Serikat mampu membantu mengakhiri konflik yang telah merenggut banyak korban jiwa dan merusak kedua negara. Sebelumnya,
Trump pernah menyampaikan ambisi besar untuk mengakhiri perang ini hanya dalam 24 jam. Pernyataan yang kini terasa semakin sulit diwujudkan. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, peran Amerika Serikat sebagai mediator terlihat makin krusial. Perundingan ini bukan sekadar menghentikan perang dua negara, tetapi juga menyangkut keseimbangan geopolitik global. Ketika Washington, Kiev, dan Moskow harus mencari titik temu di tengah situasi dunia yang terus memanas. 2019 I signed with him the deal. I signed with him Macron. Serangan militer yang masih berlangsung ditambah diplomasi yang semakin intens membuat perhatian dunia perlahan mengarah ke Miami pada Juni 2026 nanti. Momen itu dipandang sebagai titik penentu. Apakah konflik ini akan berakhir lewat kesepakatan damai atau justru memasuki fase baru yang lebih mengerikan? Di tengah panasnya situasi tempur dan pergerakan diplomasi yang terus berjalan, Juni 2026 kini terlihat sebagai fase krusial bagi arah perang. Tenggat waktu yang disampaikan Trump membawa secerca harapan, sekaligus tekanan besar bagi kedua pihak yang masih terjebak dalam kebuntuan. Serangan balasan terus terjadi bersamaan dengan upaya diplomatik, namun persoalan teritorial dan rivalitas geopolitik tetap menjadi ancaman serius. Dunia pun menunggu. Apakah perundingan damai akan benar-benar menghadirkan akhir konflik, atau malah membuka peluang eskalasi lebih luas? Satu hal jelas, waktu kini bukan sekadar hitungan, melainkan faktor penentu yang tajam di meja negosiasi.